Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Al-Wasir Siregar dengan NIM 210306145, Prodi Peternakan dengan kelas PTNA, Universitas Sumatera Utara. Baik, dalam kesempatan ini saya akan membuat tugas video tentang menjawab 7 pertanyaan mengenai metabolisme dalam rumen. Dengan mata kuliah kita, biokimia, yang dipimpin oleh dosen pengampu kita, Ibu Tati Vidianasari SPT MP. Baik, adapun soalnya yang pertama yaitu jelaskan proses pencernaan karbohidrat pada ruminansia dan non-ruminansia. Jawabannya yaitu pada ternak monogastrik pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut dengan pelumas saliva, kemudian di dalam gizzard secara mekanis dan hidrolisis, dilanjutkan di dalam usus halus oleh enzim pankreas, kemudian empedu serta getah usus. Kemudian proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana, sedangkan serat kasar tidak mampu didegradasi. Oleh karena itu, sebagian serat kasar lewat dari organ pencernaan utama masuk ke organ bagian akhir saluran pencernaan, atau sekum, rektum, dan kolon. Baik, pada ruminansia, proses metabolisme karbohidrat pada hewan ruminansia berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yakni serat kasar atau selulosa. Di dalam rumen, karbohidrat difermentasi oleh mikroba menjadi pirufat. Kemudian asam pirufat yang dihasilkan akan diubah menjadi VFA, CO2, dan CH4. Kemudian ke soal nomor 2, proses metabolisme dalam hati, yaitu ada 6 proses. Metabolisme karbohidrat. Dalam proses metabolisme karbohidrat, hati melakukan fungsi spesifik berikut ini: menyimpan glikogen, mengubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa, gluconeogenesis, membentuk banyak senyawa kimia penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Hati penting untuk mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal. Misalnya, penyimpanan glikogen, kemungkinan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah, menyimpannya, dan kemudian mengembalikannya kembali ke darah bila konsentrasi glukosa darah mulai turun terlalu rendah. Yang ketiga, jelaskan proses pencernaan protein pada tubuh ruminansia dan non-ruminansia. Baik, jawabannya yaitu pencernaan protein pada unggas dimulai saat makan, dihaluskan, dan dicampur dalam ventriculus. Pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot proventriculus yang mengaduk-aduk makanan dan mencampurkan dengan getah pencernaan yang terdiri atas HCl dan pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan HCl berubah menjadi pepsin. HCl dan pepsin akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, proteosa, pepton, dan peptida. Penyerapan protein dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Mukosa usus terdiri atas lapisan otot licin, jaringan ikat, dan epitel kolumnar sederhana dekat lumen. Pada epitel pelapis dapat banyak sel globet yang menghasilkan lendir dan sekresinya membantu melicinkan makanan. Pada mukosa terdapat banyak filus yang mengandung banyak pembuluh darah dan pembuluh limfa kecil. Lapisan epitel akan menyerap air dan zat-zat makanan. Sel absorpsi dari filus merupakan tempat absorpsi asam amino. Secara umum, asam amino setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Baik, pada ruminansia, asam amino untuk ternak berasal dari protein yang lolos degradasi atau bypass protein. Protein mikroba, rumen yang tercerna dan terserap dalam usus serta dari hasil fermentasi rumen, perombakan protein oleh enzim proteolitik dalam rumen menghasilkan peptida dan asam-asam amino. Produk ini sebagian besar akan mengalami katabolisme lebih lanjut atau deaminasi, sehingga dihasilkan amonia atau NH3. Kegiatan deaminasi, asam-asam amino menghasilkan amonia yang bersifat konstitutif, yang artinya bahwa mikroba rumen akan terus melakukan deaminasi terhadap asam amino, walaupun telah terjadi akumulasi amonia yang cukup tinggi di dalam rumen. Protein pakan dan NPN dalam rumen akan dirombak menjadi asam amino dan amonia, untuk selanjutnya disintesis menjadi protein mikroba, kemudian masuk ke dalam abomasum, dan selanjutnya dalam usus kecil diabsorpsi masuk ke dalam aliran darah. Dalam rumen, sekitar 80% spesies mikroba mampu menggunakan amonia sebagai sumber nitrogen untuk sintesis protein. Bakteri rumen adalah pengguna amonia sebagai sumber.
nitrogen yang paling efisien. Di samping dimanfaatkan oleh mikroba rumen, amonia yang dihasilkan juga diserap oleh darah melalui dinding rumen dibawa ke hati dan kemudian diubah menjadi urea. Beberapa urea ini mungkin dikembalikan ke rumen melalui saliva dan juga langsung menembus dinding rumen. Tetapi sebagian besar dikeluarkan bersama urin dan kemudian dibuang. Baik, kemudian kita ke soal nomor 4, yaitu jelaskan protein metabolisme dalam hati. Adapun jawabannya yaitu dalam rumen, protein pakan akan mengalami hidrolisa menjadi oligopeptida oleh enzim proteolitik yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Oligopeptida selanjutnya akan diubah menghasilkan peptida dan asam amino yang bisa digunakan oleh sebagian mikroba rumen untuk pertumbuhannya, terutama oleh Bacteroides ruminicola, di mana bakteri ini mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Bacteroides ruminicola bisa menggunakan 40% peptida dalam rumen, sedangkan butyrifibrosolven menggunakan kurang dari 10% untuk pertumbuhannya. Karena tidak semua peptida dan asam amino yang terbentuk dalam rumen digunakan oleh mikroba, di mana sebagian akan mengalir ke usus halus. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan proses pencernaan lemak ruminansia dan non-ruminansia. Adapun jawabannya yaitu pencernaan lemak pada ruminansia dimulai dari aktivitas mikroba di dalam rumen terhadap lemak pakan yang akan membebaskan asam-asam lemak tak jenuh untuk kemudian diubah menjadi asam lemak tak jenuh, tidak terserap rumen, melainkan terus ke alat pencernaan bawah atau usus halus, di mana ia akan diserap dan menyatu dengan kilomikron. Kilomikron ini mengandung lemak dan protein serta mempunyai fungsi sebagai alat transport lemak dari usus halus menuju ke jaringan-jaringan tubuh. Di dalam usus halus, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Kemudian gliserol meneruskan perjalanannya ke hati, sedangkan asam lemak tidak dapat langsung diserap oleh usus karena zat ini tidak larut dalam air. Penyerapan zat ini dipermudah oleh getah empedu yang akan mengemulsikan asam lemak menjadi suatu bentuk yang larut dalam air sehingga dapat diserap oleh sel mukosa usus halus. Lemak yang diserap masuk ke peredaran darah melalui vena porta ke hati melalui sistem limpatik dan ductus thoracicus. Sebagian dari lemak yang diserap, terutama yang masuk peredaran darah melalui sistem limpatik, dapat langsung disimpan dalam jaringan. Sebagian besar lemak yang diserap mengalami metabolisme dalam hati. Di sini tersedia suatu mekanisme yang mengangkut lemak dari hati menuju ke jaringan-jaringan. Pencernaan lemak pada hewan monogastrik atau lambung tunggal, sebagian besar lemak dalam pakan adalah trigliserida, sedangkan selebihnya adalah fosfolipid dan kolesterol. Saat lemak masuk ke dalam duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon enterogastrik yang menghambat sekresi getah pencernaan dan memperlambat proses pengadukan. Lemak yang diemulsikan oleh garam empedu dirombak oleh esterase yang memecah ikatan ester antara asam lemak dengan gliserol. Garam-garam empedu mengemulsikan butir-butir lemak menjadi butir yang lebih kecil, kemudian dipecah oleh enzim lipase pankreatik menjadi digliserida, monogliserida, asam lemak bebas dan gliserol. Penyerapan lemak dilakukan dengan mengkombinasikan dengan garam empedu. Garam empedu dibebaskan dalam sel mukosa dan dipergunakan asam lemak dan gliserol untuk bersenyawa dengan fosfat untuk membentuk fosfolipid. Fosfolipid distabilisasi dengan protein dan dilepaskan dalam sistem getah bening sebagai globul-globul kecil yang disebut kilomikron yang kemudian dibawa ke aliran darah. Baik, lanjut kita ke pertanyaan nomor 6, yaitu jelaskan proses pencernaan lemak dalam hati. Adapun jawabannya yaitu proses pertama adalah hidrolisis atau lipolisis. Pada proses ini lemak diputuskan ikatan ester trigliserida, fosfolipid, dan glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini dihasilkan asam lemak gliserol dan galaktosa. Hasil tersebut siap dimetabolisme secara lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai juga pada proses ini. Asam lemak tak jenuh akan dipisahkan dari asam lemak gliserol dan galaktosa. Setelah dipisahkan, asam lemak jenuh tersebut akan diubah menjadi VFA. Bakteri anaerofibio lipolitikal digunakan untuk hidrolisis trigliserida. Bakteri butyrifibrio fibrisolven digunakan untuk menghidrolisis fosfolipid dan glikolipid. Beberapa faktor dapat mempengaruhi proses hidrolisis pada rumen, diantaranya level lemak,
pH dan ion, kemudian bakteri rendah. Proses kedua adalah hidrogenasi atau biohidrogenasi. Proses ini terjadi asam lemak tak jenuh. Hasil proses hidrolisasi dalam rumen. Terjadi isomerisasi dari ikatan cis menjadi trans. Isomerisasi menyebabkan pengurangan asam lemak tak jenuh. Biohidrogenasi menyebabkan asam esensial rusak, namun ternak tidak mengalami defisiensi. Lemak esensial dapat memenuhi kebutuhan lemak pada ruminansia. Banyak lipid pada ruminan masuk ke duodenum. Sebagian asam lemak bebas dengan kandungan asam lemak jenuh yang tinggi. Lemak akan diserap oleh duodenum. Asam lemak rantai pendek hasil hidrolisis akan diserap oleh dinding rumen. Asam lemak rantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan usus halus. Pada usus halus, lemak akan disintesis menjadi gliserida dan asam lemak oleh enzim lipase. Asam lemak C14 membentuk triacylglycerol dan epitel usus. Kemudian membentuk klimokron dan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu jelaskan skema hubungan metabolisme protein, lipid, karbohidrat. Keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak adalah hasil akhir pencernaan. Lemak akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat, dengan itu akan terjadi reaksi antara glukosa dan pirufat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Setiap 2 karbon akan mengikat satu molekul KOA, kemudian menjadi molekul asetil KOA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Asetil KOA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit. Keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein akan mengalami 3 cara, yaitu yang pertama, asam amino akan diubah menjadi pirufat yang kemudian memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Kemudian yang kedua, asam amino ketogenik diubah menjadi asetil KOA yang dapat memasuki jalur metabolisme lemak. Ketiga, asam amino non-glukogenik dan non-ketogenik dideminasi dan langsung memasuki siklus Krebs. Melalui ketiga cara tersebut, akhirnya asam amino dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP, karbon dioksida atau CO2, dan air H2O, seperti halnya karbohidrat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.